We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Tuhan selalu memberkati kita dan keluarga kita. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengundang semua jemaat untuk menaikkan satu pujian ini, untuk mengucap syukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Nyanyikan The Blessing. Oh, bless you and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children.
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung janji iman, apapun bentuknya hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kami berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang berikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC, the name above all names, the name of Jesus is in this place, amen. Ayo semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Come on, let's clap our hands together, let's go. Father, Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are a spring of hopefulness. Oh
shelter. Shelter to all the shelterless, armor to all the armorless. You are a tower of defense. Oh, you see the depths of all our hearts. You will restore the missing parts. You are the one Who make us new? Sing no love. no love compares to the love that you Amen. have. No one compares to you, Lord. Open the sky. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky. Open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come and touch our spirits now. Come on, once again we sing no love. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heavens shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come and touch our spirits now. Oh, touch our spirit. As we give you all the praise, Jesus, all the glory to your name, Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. All our life, your grace and your goodness and your compassionate mercy overflows in us, Jesus. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada Engkau hari ini Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Yes, Jesus. God, I know in my heart all the things I've been through leads me to you. Sing the power of your name. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. And I've seen your glory.
I've seen your power. I've seen your strength, setting me free, surrounding me. Jesus. Sing the power.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh yes, we worship you. Oh, sampai akhir hidup kami menyembah-Mu Yesus. Oh, yes, Jesus, sungguh Tuhan, all our life you have been here for us. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Melalui kondisi apapun, musim apapun Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dan dengan itu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, we also want to give back to you Jesus. Until the end of our lives, until the time you call us back to heaven Jesus. Kami ingin memberi kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Sepenuhnya berserah kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua di sini yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang teman-teman Fresh Youth. Senang sekali saya bisa berada kembali di tempat ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Pastor Eddie Chang dan FGCC yang memperbolehkan saya untuk berbagi kembali hari ini. Saya berdoa bagi setiap kita, semoga Tuhan berkati dengan rahmat, ketenangan, dan juga kekuatan daripadanya untuk dapat melewati masa-masa yang apapun yang kita hadapi saat ini, yang diberi kekuatan untuk selalu setia dan percaya pada Tuhan. Tema FGCC bulan ini adalah provisions atau penyediaan. Dan saya rindu untuk berbagi satu topik yang berjudul tetap bertahan. Dan mari kita mulai dengan membaca dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah,
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita tentunya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dan saya juga tahu bahwa tidak ada di antara kita yang mau terus-menerus dalam ujian, yang terus-menerus dalam tekanan, yang susah. Kita semua maunya yang aman-aman saja, yang enak-enak aja. Tetapi kita juga tahu dan kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Tuhan yang selalu bekerja, Tuhan yang selalu rindu untuk membentuk kita, membentuk pola pikir kita, sikap hati kita, dan mindset kita. Dan bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Ya tadi, dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita. Makanya, setiap kita pasti pernah melewati masa-masa sukar. Bahkan mungkin dari kita sekarang ada yang sedang merasa berada di masa yang sukar saat ini. Mungkin teman-teman yang sedang sekolah sudah mulai jenuh dengan study from home. Teman-teman yang kerja sudah mulai jenuh dengan work from home. Sudah semakin malas atau sudah semakin nggak tahu ya, karena nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu colleagues di kantor, nggak ketemu teman kuliah, semakin jenuh dan online nggak selamanya baik, saya sadari juga. Dan mungkin juga banyak teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan. Dan keadaan sekarang membuat semakin challenging dalam mencari pekerjaan. Teman-teman ada juga yang sudah mempunyai pekerjaan dan dalam masa sekarang banyak kantor yang sedang sibuk mungkin karena keadaan yang ada, banyak pekerjaannya dan malah stres, kan? Malah punya tantangan yang besar dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ada pula karena faktor ekonomi, sosial ekonomi atau keadaan ekonomi sekarang, teman-teman mungkin ada yang diizinkan kehilangan pekerjaan, ya kan? Dan ada juga mungkin dari teman-teman kita yang merasa jauh dari Tuhan akhir-akhir ini. Karena keadaan sekeliling, COVID, ketakutan, ketidakpastian, membuat kita merasa jauh dari Tuhan dan merasa burn out dengan apa yang kita lakukan. Tahun ini saya berumur 46. Puji Tuhan ya, Tuhan izinkan masih berdiri di tempat ini. Dan banyak sekali yang kalau boleh saya sharingkan terjadi dalam hidup saya, ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Waktu saya umur 16, masih SMA kelas 2, saya ingat Tuhan izinkan finansial keluarga terganggu secara luar biasa. Dan cukup memberi impact kepada saya. Saya sosok yang minder dulu. Saya kurang suka bergaul dan kurang bisa berkomunikasi. Karena malu, karena minder, nggak punya uang saat itu. Dan setelah saya kerja pada umur 16 untuk membiayai SMA, setelah berhasil lulus, puji Tuhan, masuk ke kuliah dengan challenge yang sama, saya harus bekerja untuk membiayai hidup kuliah saya. Dan pagi saya kerja full time, puji Tuhan, kampus saya dulu Bina Nusantara, memperbolehkan saya kuliah malam hari. Jadi kerja sampai jam 5, jam 6 masuk sampai di kampus, jam 7 sampai jam 9, 2 jam atau sampai jam 9.30, saya lupa, kita kelas ada 2 mata kuliah biasanya. Dan weekend saya penuhi dengan kelas juga, karena bisa ngikutin kelas weekend. Istirahat cuma hari Minggu untuk pelayanan. Dan sering sekali pada masa itu saya ketiduran di kelas ya. Dan setelah lulus kuliah pun kerja, menikah, puji Tuhan dengan Elsia, seperti teman-teman banyak yang tahu. Kita punya kerinduan, punya anak juga. Dan Tuhan izinkan sekali lagi
istri saya mengalami keguguran 2 kali. Dan sebelum mukjizat terjadi, barulah kita dapat Constant dan Francis. Jadi banyak sekali ujian-ujian tersebut dan saya puji Tuhan masih mengalami banyak-banyak ujian dalam hidup, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan biasanya pada saat kita lagi dalam masa-masa ujian, kita pengen banget cepat-cepat selesai ujian tersebut, masa-masa sukar tersebut. Kalau kita lagi sakit, doanya biar cepat-cepat Tuhan sembuhkan atau hilangkan penyakitnya. Kalau kita lagi mencari pekerjaan, berdoa cepat-cepat Tuhan dapatkan, kasih pekerjaan apa aja Tuhan, yang penting saya bisa kerja, ya kan? Dan biasanya begitu, kita mau cepat-cepat Tuhan selesaikan masalah-masalah kita. Puji Tuhan hari ini kita diingatkan melalui bacaan Yakobus tadi. Pada ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata kuncinya adalah bertahan dalam pencobaan. Ya kan? Tuhan katakan kalau kita bertahan dalam masa-masa ujian ini, kita adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena setelah kita melewati masa-masa tersebut, kita akan menjadi lebih kuat. Sama seperti kalau kita kuliah semester 1, ujiannya level semester 1. Setelah kita dengan susah payah begadang bermalam-malam dan berhasil selesaikan semester 1 dengan nilai yang baik, kita naik ke semester berikutnya. Dan complexity of the exam, of the ujian, tentu akan lebih tinggi. Dan perkara-perkara yang kita hadapi menjadi lebih tinggi di semester-semester berikutnya sampai kita lulus. Nah, that's why Tuhan sebut berbahagia. Karena kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan untuk perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dengan pengertian ini saya diingatkan kalau kadang yang kita butuhkan bukan jawaban doa, melainkan kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk melewati masa-masa ujian, untuk supaya kita bisa naik level menghadapi perkara-perkara yang lebih besar tadi. Dan perlu kita ingat juga kalau setiap ujian itu pasti ada waktunya, ada end time-nya. Kalau teman-teman yang sekolah nggak pernah ujian itu nggak ada batas waktunya, pasti ada end time-nya. Teman-teman yang kerja, ngerjain proyek, stres proyek pasti ada end time-nya. Nah, masa ujian dalam hidup kita itu sama. Kita harus tetap ingat bahwa apapun yang kita hadapi sekarang, ujian-ujian yang kita hadapi sekarang, itu pasti ada akhirnya. Dan setiap ujian yang kita lewati, setiap mata kelas ujian yang kita lewati, itu waktunya mungkin berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mata kuliah tersebut. Sama dengan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, waktunya mungkin beda-beda. Makanya ada teman-teman yang mungkin kita lihat, oh si A itu kok doanya cepet banget dijawab, cepet banget, saya kok belum gitu ya. Mungkin Tuhan mau memperkuat kita, pola pikir kita, mindset kita, sikap kita. Yakobus juga mengingatkan kita di ayat 16 dan 17. Saya baca versi NIV-nya kalau boleh. Do not be deceived, my dear brothers and sisters. Every good gift and perfect gift is from above, coming down from the heaven, from the Father of heavenly light, who does not change like shifting shadows. James reminds us that God never changes, right? Who does not change like shifting shadows. Jadi Tuhan kita nggak berubah seperti kalau matahari terbit di timur, bayangannya ke barat ya. Kalau matahari terbenam di barat, bayangan ke timur. Enggak, Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah. Everything that He gave us is a good and perfect gifts. And that includes ujian-ujian yang Dia izinkan. What I learned is that our God is the God of sustainability. Tuhan kita adalah Tuhan yang fokus kepada sesuatu yang sustainable. Tuhan rindu dan bekerja terus bersama kita untuk mengubah pola pikir kita, mindset kita, sikap hati kita, which is sustainable. Dibandingkan menjawab doa-doa kita, mengubah keadaan kita yang sementara. And the best part is,
Kita baca di Yesaya 41 ayat 10. Saya baca versi ESV. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Apapun keadaan ujian kita, sesulit apapun, sekompleks apapun, God promise, fear not, I am with you. Tuhan kita selalu bersama kita dalam perjalanan kita melewati ujian-ujian yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, mungkin pertanyaan yang pentingnya adalah bagaimana kita dapat bertahan? Bagaimana kita dapat bertahan dalam keadaan masa sukar yang kita lihat ini? Saya punya dua kunci dasar yang mau saya bagikan, ya, yang semoga dapat membantu kita semua untuk selalu dapat tetap bertahan. Saat ini dunia sedang dalam keadaan vulnerable, kalau saya boleh sebut. Kita karena 1,5 tahun melewati masa pandemi, sekarang mulai merasa tertekan dengan keadaan sekeliling. COVID is not finished yet. Tapi biarlah message dari Yakobus ini dapat terus kita ingat dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita dapat bertahan? Kunci pertama adalah selalu percaya Tuhan punya rencana. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya teringat cerita seorang anak kecil berumur 4 tahun di Amerika. Namanya Annabelle Beam. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ceritanya. Annabelle Beam ini didiagnosa penyakit pencernaan yang rare. Kalau nggak salah, she have 2 rare life-threatening digestive disorder yang disebut pseudo-obstruction motility disorder and antral hypomotility disorder. Yang secara singkat itu akan mematikan organ-organ tubuh dan dia harus dirawat penuh di rumah sakit pada saat peak dari penyakit tersebut dan susah dapat obatnya, ya. Dan Ibu Annabelle, Christy adalah seorang Christian dan rajin berdoa, dan Christy sempat mengatakan dalam film tersebut bahwa dia setiap kali dia berdoa dia sebenarnya takut dalam ujian ini. Dia takut apa yang akan menjadi jawaban Tuhan seandainya Tuhan mengatakan bahwa Annabelle akan dibawa kembali ke surga atau meninggal, ya kan? Tapi setiap kali dia ngobrol dengan Annabelle, anak yang berumur 4 tahun, Annabelle selalu mengatakan hal yang bertolak belakang dengan kekhawatiran ibunya. Annabelle selalu percaya bahwa dia setiap kali berdoa dia ketemu Yesus. Dia bilang dia selalu ke surga dan dia selalu bertanya kepada Yesus, enak nih di surga, boleh nggak saya tinggal bersama kamu aja Yesus, kan? Dan Yesus selalu menjawab, ini kata Annabelle, bahwa no Annabelle, I have a different plan for you on earth. Bahwa Tuhan Yesus mempunyai rencana yang lain untuk Annabelle. Dan di tahun 2011, Annabelle sedang bermain dengan kakaknya di sebuah pohon besar di depan rumah dan mereka jatuh ke dalam pohon tersebut. Dan untuk beberapa lama setelah firefighters berhasil menyelamatkan Annabelle dan dibawa ke rumah sakit, dan diagnosa dari dokter dan lain-lain, tiba-tiba ada mukjizat. Dokter mengatakan bahwa di life-threatening digestive disorder tersebut hilang. Dan Annabelle hidup. Ini bukan Annabelle doll yang setan itu, ya, bukan. Ini Annabelle Beam yang dia masih hidup sampai sekarang dan kehidupannya dijadikan film. Pasti banyak teman-teman yang sudah nonton. Film tersebut berjudul Miracle from Heaven. Apa yang saya pelajari dari, yang dapat kita pelajari dari cerita Annabelle adalah untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan beda dengan rencana kita. Bahwa kita dapat merencanakan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan. Seperti tertulis di Yesaya 55 ayat 8.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita lihat cerita dalam Alkitab, kita tentu tahu cerita Yusuf. Mirip, ujiannya banyak banget. Sebenarnya kalau kita pikirkan, we put ourselves on Joseph's shoes. Saya nggak tahu apakah saya bisa setia seperti Yusuf ya. Yang benar-benar bertubi. Dibenci kakaknya, mau dibunuh nggak jadi, dijual, jadi slaves, masuk penjara. Setelah hampir melewati ujian dalam penjara, ketemu butler untuk menafsirkan mimpi, dikhianati butlernya kan, temennya kan. Nggak dibilangin kalau ke petugas kepalanya bahwa Joseph ada di situ. Jadi dia harus mendekam terus dalam penjara. Tapi setelah dia berhasil dengan setia dan selalu percaya bahwa Tuhan ada rencana, akhirnya dia dapat menjadi penyelamat keluarganya. Bahkan banyak menjadi penyelamat bangsa-bangsa pada saat drought 7 years yang diceritakan dalam Alkitab. Saya berdoa bahwa kita semua sama-sama dapat selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada rencana dalam apapun yang kita hadapi. Kalau kita pikirkan orang tua Annabel Christie, ujian tersebut sulit bagi kita orang tua mengerti, sulit sekali melihat anak kita sakit. Kalau kita sedang menghadapi apapun seperti Yosef, ya, dikhianati oleh saudara, dijual, dikhianati teman, pekerjaan yang begitu banyak mungkin di kantor apapun tersebut, biarlah kita boleh sama-sama selalu ingat bahwa Tuhan, rancangan Tuhan bukan rencana kita, bukan rancangan kita. Dan bahwa our God is a good God. That every good gifts comes from God. Supaya kita boleh menjadi terus kuat dan dapat bertahan dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Biarlah ini boleh menjadi doa kita bersama-sama. Nah, poin kedua, bagaimana kita dapat selalu bertahan adalah berserah, bukan menyerah. Kita baca di Yesaya 2 ayat 22. Suatu pesan yang tegas yang berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Alkitab juga katakan pada Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan juga pada pesan Rasul Paulus di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan memberikan pesan yang luar biasa, jangan berharap pada manusia, tapi berserahlah, serahkan hidup kita pada Tuhan. Hanya kepadanya karena ia yang memelihara kita. Menyerah dalam dalam kitab bahasa Indonesia, itu berarti mengaku kalah, tunduk, atau tidak akan melawan lagi. Jadi kalau kita katakan kita menyerah, itu berarti kita pasif. Kita tidak lagi melakukan apa-apa. Kita menyerah pada keadaan kita. Makanya saya encourage jangan menyerah pada ujian kita. Kebayang nggak kalau kita lagi ujian, ya, tiba-tiba kita menyerah, kita nggak jawab apa-apa. Ya nilainya 0, kita harus ngulang lagi. Benar kan? Nah, jangan menyerah. Jangan pasif pada saat kita melakukan, menjalani ujian. Hendaknya kita selalu percaya pada Tuhan yang punya rencana. Sedangkan berserah itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu aktif. Yang berarti mempercayakan diri. Mempercayakan diri tentunya dalam konteks kita bertahan ini adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebagai umat Kristiani, kita harus terus sadar dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Kita terus berserah dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita. Ya, we'll do the best and let God do the rest. Right? Bagaimana kita berserah? Of course, we can express our surrendering to God through prayers. Filipi 4 ayat 6 ayat 7, bab 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ingat beberapa quote yang pernah saya baca, yang menurut saya baik, yang menurut saya bagus tentang berserah melalui doa. Saya bacakan ya. In the midst of trials, pray to God for faith and joy. In the midst of confusions, pray and ask God for wisdom. In the midst of poverty, pray for God for true provisions. In the midst of your wealth, pray that God gives wisdom on what's truly valuable in God. In the midst of temptation, pray for holiness and the strength to be faithful from God. Sekali lagi, berserah pada Tuhan. Dan jangan sampai kita menyerah pada keadaan kita. Teman-teman semua masih muda. Saya pun masih muda lah, umur 46. Perjalanan kita itu masih panjang. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya banyak masa depan yang indah. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Ya. Dan hendaknya kita boleh dalam masa-masa sekarang ini, seperti saya singgung tadi, saya dengar melalui beberapa sharing teman-teman merasa mulai burn out, mulai letih dengan keadaan sekeliling, masalah pandemi, mencari pekerjaan, terlalu banyak pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain dalam hidup. Gampang sekali masa-masa sekarang ini membuat kita vulnerable dan jatuh. Dan biarlah sharing saya hari ini tentang tetap bertahan, boleh terus mengingatkan kita bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan selalu punya rencana. Dan janganlah kita berserah, janganlah kita menyerah, tapi hendaknya kita berserah terus hanya kepada Tuhan. Saya tutup sharing saya hari ini dengan ajakan kepada kita semua. Saya berharap dan mengajak semua teman-teman untuk jangan menyerah, terus sediakan waktu untuk devosi, untuk berdoa, baik sendiri ataupun berkelompok, ataupun one-on-one dengan teman terdekat. Mungkin teman-teman bilang, ini sudah sering dengar kok, berdoa yang penting. Iya, biarlah ini boleh menjadi suatu peringatan atau suatu reminder untuk kita semua bahwa doa, persekutuan dengan Tuhan adalah suatu senjata yang paling kuat untuk dapat bertahan dalam menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi saat ini. Dunia saat ini membutuhkan banyak anak-anak Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi sumber kekuatan, untuk menjadi penolong, untuk menjadi pendamping bagi mereka di masa-masa sukar ini. Biarlah kita boleh terus tunjukkan kepada mereka bahwa kita percaya Tuhan punya rencana. Dan juga saya mengajak teman-teman untuk terus dapat kembali mendorong diri melayani Tuhan, baik dalam gereja lokal teman-teman ataupun dalam Freshcom. Ya, raise your hand saying that I want to participate. I don't want to surrender. Saya nggak mau menyerah. Saya mau berserah pada Tuhan dan saya mau melayani. And the way I show my surrendering is through prayer and through serving as well. Dan saya percaya dalam kekuatan persekutuan, dalam berkomunitas, kita dapat saling menguatkan dan kita dapat bertahan dalam apapun yang kita hadapi saat ini. Ya. Terima kasih sekali lagi dan saya tutup dengan firman Tuhan. Dan yang 1 Korintus 10 ayat 13. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya undang setiap dari kita yang mendengarkan sharing hari ini, membaca firman ini, dan mengubahkan kata kamu dengan nama kita sendiri. Baca supaya kita dapat menjadi rema dan percaya bahwa Tuhan punya rencana dan kita dapat bertahan dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini penyertaan-Mu. Hamba telah selesai Tuhan dan biarlah Engkau yang bekerja saat ini dalam setiap hati, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu.
Bapa, kami tahu dan sadar bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa-masa vulnerable. Masa-masa yang gampang bagi kami untuk menjauh daripada Engkau. Tapi kami mau berterima kasih akan Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami. Roh Kudus yang terus hidup dalam kami. Dan biarlah kami boleh terus sadar Tuhan bahwa semua ini Engkau izinkan. Apapun yang sedang kami alami saat ini Engkau izinkan. Karena Engkau mau kami bertahan. Sebab Engkau tahu pada saat kami tahan uji, kami akan bahagia. Kami akan menerima mahkota kehidupan yang berasal daripada Engkau. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami serahkan Tuhan setiap dari kami. Kami juga serahkan setiap teman-teman yang mendengarkan volunteers FGCC, jemaat FGCC dimanapun kami berada. Kami semua dapat kembali Tuhan percaya dan terus percaya bahwa Engkau punya rencana atas hidup kami. Dan kami mau menyediakan waktu untuk Engkau berdoa, devosi, mencari Engkau, supaya kami dapat menemukan kekuatan yang berasal daripada-Mu dan bertahan Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, Engkau bangkitkan roh kami lagi, Roh Kudus, bakar hati kami supaya kami mau boleh lagi rindu melayani Engkau lebih dan menjadi jawaban bagi dunia ini. Roh Kudus, you're the answer to the unknown, uncertainty, unexpected situations. Bantu kami supaya kami dapat menjadi jawaban Tuhan bagi uncertainty, unexpected Tuhan. Keadaan-keadaan sekarang ini Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba ucapkan terima kasih kepadamu, puji syukur kepadamu. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus, semua baik dan Kau terlalu berserta dengan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kami. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati pikiran kita dan juga angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, baik sekolahmu, pekerjaanmu, usahamu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah tanah yang engkau pijak itu akan diberikan kepada engkau, dan biarlah tanah yang kau sirami, yang kau tabur itu akan berbuah lebat. Mari saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Dan minggu depan kita akan merayakan Father's Day, Hari Bapa, dan juga kebetulan kita bersyukur akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang merupakan Ketua Umum dari Sinode GBI. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kita semua tetap stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Dan jangan lupa untuk komsel di lokasi yang terdekat dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, and God bless you.